Oke, baiklah. Astagfirullahaladzim, tadi error. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Rahman. Pada video ini saya akan menjelaskan simulasi jaringan perusahaan. Karena yang mana ada perusahaan di cabang Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, ada juga cabang pembantu di Jakarta, dan ada ada juga kantor pusat di Jakarta. Nah, di sini pada simulasi ini saya akan menjelaskan eh, juga tentang mengapa apa tujuan jaringan ini. Jaringan ini dirancang agar seluruh cabang dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan yang tersedia di data perusahaan. Di- Oke, kita masuk ke penjelasan topologi. Di sini kita melihat ini ada topologinya sini seperti topologi bus, tapi di sini kita melihat topologi tree, dan di sini juga sebenarnya ini adalah topologi ini adalah sebenarnya topologi hybrid atau topologi gabungan. Topologi yang terdiri dari 5 router utama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan yang menghubungkan beberapa kantor cabang perusahaan, dan satu kantor pusat. Setiap cabang memiliki jaringan lokal seperti pada ini ada DHCP Palembang, ada juga DHCP, ada juga PCPT cabang sini, cabang Jambi, ada juga cabang Bengkulu, ada juga cabang Lampung. Setiap setiap cabang memiliki PC klien. Setiap memiliki PC klien yang saling berkomunikasi antar cabang dengan lakukan dengan jaringan WAN menggunakan koneksi serial antar router. Oke, mari kita masuk ke cabang Palembang terlebih dahulu. Di cabang Palembang, pada bagian kiri bawah di sini, ah, di sini, bentar, bentar. Kita tarik jauh dulu. Di sini kita masuki ke cabang Palembang. Di cabang Palembang ini perangkat yang digunakan terdiri dari ada router 0, router 1841, jenis router yang dipakai saat latihan di kampus, di lab, atau ada switch, ada PC DHCP Palembang 1, ada juga PC DHCP Palembang 2, dan juga ada server DHCP. Digunakan untuk apa? Server DHCP ini digunakan untuk memasukkan DHCP server pool untuk agar si PC ini dapat menerima DHCP sehingga dapat dikirim ke luar lagi. Mari kita tes. Seharusnya dari PC ke PC itu bisa karena mereka berada dalam satu router yang sama dan juga dalam satu switch yang sama dengan menggunakan default gateway yang sama juga. Oke, router 0 berfungsi sebagai gateway-nya yang menghubungkan jaringan lokal Palembang ke jaringan WAN perusahaan, yaitu ya jaringan WAN tuh yang ini, dari yang petak ini, yang merah-merah ini, menghubungkan ke default gateway-nya yang ada di sini dari FA00 ini di config, ada di FA00. Nah, di sini ini adalah default gateway-nya. Default gateway itu untuk menghubungkan antara eh, jaringan lokal LAN, local area network, dan juga jaringan eh, WAR, jaringan yang lebih luas yaitu wide area network. Di cabang Palembang itu hanya ada satu router dan yang menyambungkan, karena dia paling ujung, dia akhirnya menyambungkan ke cabang-cabang lainnya, dan untuk menghubungkan ke cabang-cabang lainnya, dan dia menggunakan DHCP untuk mengakses IP-nya. Switch-nya digunakan untuk menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan lokal sehingga perangkat dapat saling bertukar data. Server Palembang digunakan untuk sebagai server lokal yang berada pada cabang Palembang. Kita masuk kepada cabang Jambi. Di sini kita terlihat seperti agak lebih mudah. Pada bagian kiri atas di sini, ya, eh, perangkat eh, di atas di sini ada cabang Jambi. Di sini cabang Jambi ini ada perangkat digunakan hanya empat, yaitu router, ada switch, ada PC, ada dua PC. PC ini disebut dengan klien. Kedua komputer dihubungkan ke switch, kemudian switch dihubungkan ke router satu. Router satu bertugas meneruskan paket data menuju jaringan WAN sehingga komputer cabang Jambi dapat berkomunikasi dengan cabang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa router dari cabang Jambi ini menghubungkan dua, yaitu router cabang Palembang dan juga router cabang Bengkulu. Untuk itu, router cabang Jambi itu menggunakan dua router RIP.
dua routing maksudnya, dua routing yang menghubungkan keduanya. Jadi sehingga harusnya ada di sini harusnya uh, routing harusnya bisa untuk mengirimkan dari pusat data ke cabang selanjutnya seperti itu. Di sini salah, maaf. Nah, ini yang ini dari cabang Palembang ke cabang Jambi dan juga sebaliknya dari cabang Jambi ke cabang Palembang. Sementara yang ini untuk cabang Jambi ke cabang Bengkulu. Ini cabang Jambi ke cabang Bengkulu dan juga sebaliknya. Oke, sekarang kita masuk ke cabang Bengkulu. Di cabang Bengkulu, pada bagian tengah atas terdapat cabang Bengkulu. Nah, yang ini tengah atas cabang Bengkulu. Pada bagian ini perangkat yang digunakan itu sama seperti cabang Jambi tadi, hanya empat, itu router 2, ada switch 2, dan juga ada PC 6 dan PC 7. Cara kerjanya, jaringan pada cabang ini sama seperti jaringan cabang lainnya. Data dari komputer akan diteruskan ke switch, kemudian ke router, lalu diteruskan menuju jaringan tujuan melalui WAN, yang disebarkan kemudian ke ke cabang-cabang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke cabang Lampung. Di sini kita bisa melihat cabang Lampung pada bagian tengah bawah terdapat cabang Lampung. Perangkat yang digunakan adalah hanya seperti cabang-cabang lainnya, hanya ada empat, yaitu ada satu router, satu switch, dan dua PC. Sama seperti cabang lainnya. Nah, cabang cabang Lampung ini berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal Lampung ke jaringan WAN perusahaan. Kenapa? Karena pada di sisi ini, jaringan pada cabang Lampung itu langsung mengambil atau mengirim, mengambil dan menerima dari langsung tiga di sini deh. Tiga jaringan WAN dari kantor pusat, dari cabang pembantu dan juga dari dia sendiri dikirimkan ke cabang-cabang selanjutnya. Oke, di sini cabang eh, Lampung memiliki sedikit kesulitan, sedikit masalah dan juga kesulitan dalam routing RIP-nya. Kenapa? Karena di sini ia langsung merouting tiga jaringan WAN. Kenapa? Ya, langsung merouting tiga jaringan WAN. Lanjut, kita router ini melalui router ini, komputer dapat mengakses server yang berada di kantor pusat maupun cabang lainnya. Oke, sekarang ada cabang pembantu Jakarta. Pada bagian kanan bawah terdapat cabang pembantu Jakarta. Yang ini, cabang pembantu Jakarta. Oke, di cabang pembantu Jakarta itu sama seperti cabang Palembang tadi. Di cabang pembantu Jakarta itu memiliki 5 perangkat, yaitu ada router, ada switch, ada PC, memiliki dua PC dan juga satu server, itu DHCP server. Kenapa ada DHCP server? Karena di cabang pembantu Jakarta ini kita menggunakan IP DHCP bukan IP statik. Eh, Lanjut di sini router sudah kembali normal, maksudnya router hanya mengirimkan dan menerima. eh, karena hanya ada dua jaringan WAN yang terhubung kepadanya, tidak seperti router di cabang Lampung tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke kantor pusat. Di kantor pusat Jakarta, pada bagian kanan atas di sini, di kanan atas terdapat kantor pusat Jakarta. Perangkat yang digunakan terdiri dari 5, yaitu ada 3 server, satu switch, dan juga satu router. Setiap server itu memiliki ada server DNS untuk memasukkan ke server-server HTTPS tadi, yang itu ada pt.suka.co.id, ada juga data.suka.co.id. Kantor pusat berfungsi sebagai pusat layanan yang dapat diakses oleh seluruh cabang perusahaan. Oke, saatnya kita masuk ke penjelasan untuk server DNS-nya. Di sini kita bisa melihat di DNS. Nah, oke, setelah kita masuk ke dalam DNS, server DNS ini digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Ini nama nama domainnya akan kita terjemahkan menjadi alamat IP, yaitu alamat IP dari server HTTPS ini, HTTP. Atau bisa juga disebut dengan web server. Oke, dengan contoh seperti ya ini tadi ada data suka.co.id dari PT dari web server yang ini, dan juga ada PT suka.co.id yang merupakan IP dari web server yang ini. Oke, kita coba lagi.
ke karena ketika pengguna mengetik nama domain tersebut pada browser, DNS server akan menerjemahkannya menjadi alamat IP tujuan yang sesuai. Oke, di sini kita coba mengirimkan dari DNS, kita coba ke 9. Ini akan gagal untuk pertama. Lanjut, kita coba lagi. Sukses. Haha. Panik. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang web server. Lihat di sini ada dua web server. Hmm, web server pertama digunakan untuk website utama perusahaan, yaitu sebuah pt suka.co.id. Itu adalah web utama perusahaan. Kita lihat dari HTTP, kita lihat edit. Nah, di sini kita bisa lihat pt Suka Aslam. PT-nya menyukai saya. Lalu ada layanan HTTPE itu diaktifkan. Di sini maksudnya. Di service, HTTP, nah itu semuanya diaktifkan. Di on dan on. Agar bisa terhubung masuk ke agar bisa dikirimkan ke tempat lain dan dihubungkan melalui DNS ke semua cabang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang WAN. WAN di sini adalah kabel serial DTE ini, di mana kabel serial DTE ini menghubungkan ke seluruh cabang. Di sini kita bisa lihat dari namanya itu dari switch ke PC itu adalah dari switch ke PC itu adalah local area network. Sedangkan dari router ke router itu bisa kita bilang WAN atau wide area network atau juga world area network. Nah, dari perusahaan, karena ini adalah perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, untuk mengirimkan ke cabang Palembang, itu bisa menggunakan WAN atau menggunakan WAN sekitar World Area Network. Dari situ, kita bisa menjelaskan tentang hubungan setiap WAN yang terhubung di router-router ini. Koneksi WAN pada topologi ini adalah router 0 terhubung ke router 1 seperti saya bilang, dan router 1 terhubung ke router 0 dan juga router 2 terhubung ke router 1 dan router 3, dan di router 3 ini di sini di router 3 ini terhubung langsung ke tiga WAN, yaitu ketiga router maksudnya, itu ke router 2, ke router 5 dan ke router 4. Di sini dan router 4 hanya terhubung ke router 3 dan router 5 terhubung ke router 3 dan router 4. Dan begitu kembali lagi ke router 3, ke router 2, ke router 1, ke router 0. Dengan adanya jual jalur menuju router 5, yaitu router 3 dan router 4, jaringan memiliki redundansi atau jalur alternatif yang dapat meningkatkan keandalan komunikasi, yaitu sebuah seperti jalan pintas komunikasi. Begitu, tidak perlu melewati cabang-cabang lainnya untuk sampai ke situ. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang routing. Routing kita gunakan di sini adalah routing RIP. Apakah masih ada tanya? Sudah tidak ada. Malah saya menjelaskan. Jadi, maksudnya, oke, saya jelaskan saja. Agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi, digunakan protokol routing RIP versi 2, version 2. RIP version 2 memungkinkan setiap router bertukar informasi routing secara otomatis. Dengan mekanisme ini, router dapat mengetahui jalur menuju seluruh jaringan yang ada pada topologi. Sebagai contoh, komputer di cabang Palembang dapat mengakses DNS server maupun web server yang berada di kantor pusat karena router mengetahui jalur yang harus ditempuh menuju jaringan tujuan dan akan kembali lagi ke jaringan di mana ia dikirim. Di situ pada pengujian jaringan setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, beberapa dilakukan beberapa pengujian konektivitas, yaitu dilakukan dengan cara ping cepat, yaitu seperti ping cepat dari sini misalnya ke sini, itu jaringan lokal dulu. Oke, sekarang kita pindah ke 5, itu bisa dibilang dia akan melalui WAN. Oke, kita masuk ke simulasi terlebih dahulu. eh oke, bentar, hapus. Kita masuk ke simulasi. Kita percepat, diam, berhasil berjalan, dan sukses. Itu disebut jaringan antar cabang. Itu disebut dia melewati WAN atau Wide Area Network. Sini kita lanjut ke sini dan ke sini. Oke, oke. Di sini terlihat gagal karena tidak. Oh, untunglah tidak gagal. Karena baru saya mau jelaskan. Jika terlihat gagal itu biasanya belum terbaca oleh IP-nya oleh sesama. Oke, di sini kita akan mengulang pengujian ping manual. Ya, kita ke real time lagi.
Kita lihat IP di sini berapa. Kita lihat IP-nya itu 192.168.333. 3.3. Oke, sekarang kita coba ping dari sini. Apakah bisa? Kita ke desktop, kita ke command prompt, kita ping. Berapa tadi? 192.168.333. Enter. Nah, ini akan sama jalannya seperti yang pengen cepat. Tuh. Oke, reply from. Berarti sudah berhasil. Sini. Mengingat ini sudah berhasil, berarti semuanya telah berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, seluruh cabang perusahaan berhasil terhubung melalui jaringan WAN menggunakan protokol routing RIP version 2. Bisa kita lihat di sini, kita ke static RIP, static, di sini kita menggunakan routing RIP version 2 dan juga routing static atau juga routing static. Jaringan juga berhasil mengimplementasi layanan DNS dan web server sehingga dapat membaca alamat IP-nya. Dengan adanya konfigurasi routing dan layanan jaringan yang tepat, komunikasi antar cabang dapat berlangsung dengan baik. Demikian penjelasan mengenai simulasi jaringan perusahaan yang telah saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih atas perhatian Bapak, Sen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslam Rahman. Saya Asli Rahman. Pamit undur diri. Eh, Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Hmm. Gitu.